Kalian pasti pernah ngeliat footage di Animal Planet atau Discovery Channel di mana sekumpulan zebra berlarian karena lagi dikejar singa. Semua zebra-zebra itu terkumpul dalam satu kelompok dan dalam keadaan panik mereka berlari bersamaan sebagai suatu kesatuan. Sangat jarang ada salah satu dari anggota kawanan tersebut yang berlari menyimpang meninggalkan kelompoknya. Kita mungkin berpikir betapa berbedanya kita dengan para zebra itu. Kita sebagai individu-individu bertindak atas kehendak kita sendiri. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dekat, kita mungkin bisa menyadari bahwa kita pun memiliki kesamaan dengan kawanan zebra tersebut. Hai semuanya, selamat datang kembali di The Brain Behind bersama aku, Miss Shadow. Di sini kita akan menjelajahi berbagai sisi perilaku manusia dan membahas fenomena-fenomena menarik yang terjadi di sekeliling kita melalui sudut pandang psikologi. So if that sounds like your cup of tea, please jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan obrolan-obrolan psikologi menarik lainnya dari Miss Shadow. Hari ini kita bakal membahas soal herd behavior. Diambil dari bahasa Inggris, herd ini dapat diartikan sebagai kumpulan atau kawanan. Dan herd behavior atau herding dapat didefinisikan sebagai sekumpulan besar orang yang bertindak secara bersamaan melalui interaksi lokal dan bukannya koordinasi yang terpusat. Atau lebih gampangnya, herd behavior adalah fenomena psikologis di mana orang-orang cenderung mengikuti tindakan dan keputusan orang lain dalam suatu kelompok tanpa berpikir atau analisis yang mendalam. Pada tahun 1951, Solomon Asch mengadakan sebuah eksperimen untuk menguji efek dari konformitas terhadap pengambilan keputusan seseorang. Pada eksperimennya, Asch membentuk beberapa grup yang terdiri dari 8 orang partisipan dan mereka disuruh untuk mencocokkan sebuah garis dengan salah satu dari 3 garis, di mana 2 diantaranya lebih panjang dan lebih pendek. Namun, 7 dari 8 partisipan adalah bagian dari eksperimen tersebut. Jadi, para aktor bayaran ini sengaja memilih garis yang salah. Walaupun sebenarnya kelihatan sangat jelas, subjek-subjek eksperimen ini tetap memilih untuk mengikuti mayoritas grupnya. Hasil penelitiannya menunjukkan 37% memilih garis yang salah mengikuti orang-orang lain dalam grupnya. Padahal kalau ditanyakan pertanyaan yang sama saat mereka sendiri, tanpa dilibatkan dalam grup, tingkat kesalahan bahkan kurang dari 1% loh. Eksperimen ini menunjukkan adanya kekuatan tekanan sosial di mana banyak orang lebih memilih untuk mengikuti pendapat mayoritas meskipun mereka tahu itu salah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan perbedaan. Eksperimen ini juga menunjukkan seberapa besar kecenderungan kita untuk menyesuaikan diri dengan kelompok kita meskipun kita tahu apa yang benar. Terus, apa aja contoh dari herd behavior yang dapat kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, fashion trend. Ketika suatu style atau aksesoris menjadi populer atau menjadi tren, orang-orang pun berbondong-bondong untuk mengikuti tren tersebut. Tapi sifat utama tren adalah cepat diadopsi, cepat pula dilupakan. Ini sebenarnya berdampak signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi, seperti bertambahnya limbah pakaian dan beban finansial. Yang kedua, mungkin yang paling sering kita lihat, social media trend. Konten-konten yang viral di sosial media itu menyebar dengan cepat karena herd behavior manusia. Tapi yang berbahaya sebenarnya adalah challenge-challenge yang sering viral di sosial media yang sebenarnya cukup berbahaya untuk anak kecil atau bahkan bagi kita orang dewasa. Dan hanya karena challenge tersebut go viral, banyak orang ikut-ikutan melakukannya tanpa memikirkan resikonya. Contoh yang ketiga adalah gerakan politik. Umum bagi orang untuk mengikuti opini dan ide populer walaupun mereka sebenarnya nggak sepenuhnya memahami atau mendukung opini tersebut. Banyak kebangkitan gerakan-gerakan politik sepanjang sejarah yang dapat dikaitkan dengan herd behavior. Kebangkitan Nazi Jerman adalah salah satu contohnya. Banyak orang yang bergabung dengan kelompok dominan hanya karena takut dianiaya ataupun diasingkan. Contoh yang keempat adalah investasi. Di pasar saham pun herd behavior ini masih sering kita saksikan. Ketika banyak orang mulai membeli saham tertentu, investor-investor lain pun berbondong-bondong untuk ikut membeli karena takut ketinggalan peluang. Tapi mereka membeli saham tersebut bukan didasari dengan alasan yang benar, melainkan hanya ikut-ikutan saja. Contoh kelima yang kita saksikan selama pandemik yaitu panic buying. Selama pandemi, orang-orang panik dan mereka belanja kebutuhan pokok dalam jumlah besar, yang justru berakibat banyak orang malah nggak kebagian.
Nah, this is the most interesting part. Kenapa kita mengalami herd behavior? Atau apa alasan psikologis kenapa kita cenderung mengikuti orang lain atau mengikuti mayoritas dalam kelompok kita? Yang pertama adalah social proof. Kita sering mengandalkan orang lain sebagai panduan untuk mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang kita anggap ambigu atau tidak pasti. Jika ada banyak orang yang melakukan suatu hal tertentu, kita akan cenderung berpikir bahwa itu adalah tindakan yang benar karena banyak orang melakukannya. Alasan yang kedua adalah fear of missing out alias FOMO. Rasa takut ketinggalan atau dilihat orang lain nggak update bisa mendorong kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas. Kita nggak mau merasa terisolasi dan dianggap nggak tahu apa-apa. Yang ketiga adalah desire for social acceptance alias keinginan untuk merasa diterima. Sebagai makhluk sosial, kita punya kebutuhan yang ingin dipenuhi, yaitu kita pengen merasa diterima dalam kelompok kita. Mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas bisa membantu kita untuk merasa lebih diterima dan terhubung dengan orang lain. Alasan yang keempat adalah conformity bias, yaitu kecenderungan kita untuk mengadopsi perilaku, sikap, dan keyakinan mayoritas dalam kelompok kita agar kita lebih merasa diterima dan lebih merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Terus apa aja dampak dari herd behavior? Yang pertama adalah keputusan irasional. Mengikuti tindakan orang lain tanpa berpikir secara kritis, tanpa kita analisa dulu, bisa berujung pada pengambilan keputusan yang salah. Contohnya panic buying yang terjadi saat pandemi. Panic buying tersebut menyebabkan kelangkaan barang dan naiknya harga-harga barang tersebut. Yang kedua adalah volatilitas pasar. Dalam dunia investasi, herd behavior dapat menyebabkan volatilitas pasar yang ekstrim, seperti gelembung ekonomi atau crashnya pasar saham. Tapi herd behavior nggak cuma memberikan dampak negatif kok, ada juga dampak-dampak positifnya. Salah satunya adalah herd behavior bisa membantu penyebaran inovasi dan informasi secara cepat. Misalnya, kampanye kesehatan publik yang sedang digalangkan oleh pemerintah justru bisa menarik banyak orang dan bisa membuat lebih banyak orang untuk mengikuti anjuran kesehatan dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah kampanye anti-stunting yang sudah digalangkan oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Nah, stunting ini sebenarnya adalah gangguan pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi sejak masih kecil. Nah, dengan kekuatan herd behavior ini, ibu-ibu rumah tangga saling berbagi tips dan saling berbagi resep-resep makanan anti-stunting, yang juga dapat membantu ibu-ibu lainnya sekaligus mensukseskan program pemerintah. Dampak positif yang kedua adalah kekuatan kolektif. Dalam beberapa situasi, tindakan kolektif dapat menghasilkan hasil yang positif loh. Contohnya di Indonesia ini ada istilah no viral, no action. Nah, ini mendorong netizen-netizen beramai-ramai memviralkan suatu kasus agar polisi atau pihak yang berwajib turun tangan. Lalu, apa aja yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku herding ini alias ikut-ikutan alias ikut arus? Tips pertama yaitu tingkatkan kesadaran diri. Artinya kamu harus bisa mempertimbangkan dan mempertahankan prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan, serta preferensi kamu. Dengan begitu, kamu akan bisa menganalisa apakah keputusan yang kamu ambil ini benar-benar mencerminkan diri kamu atau hanya tekanan dari eksternal. Penting banget untuk refleksi diri agar kamu bisa benar-benar mengetahui identitas diri kamu yang sebenarnya. Yang kedua, berpikir kritis. Selalu pertanyakan validitas tren atau opini yang sedang populer dan pertimbangkan pro dan kontranya sebelum mengambil keputusan. Dengan melatih berpikir kritis, kamu bisa menolak daya tarik mayoritas dan membuat keputusan yang informasional dan objektif. Yang ketiga, cari perspektif yang beragam. Terlibatlah dalam percakapan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, sudut pandang, serta pengalaman yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang suatu masalah. Mencari pandangan alternatif dapat membantu kamu menantang asumsi kamu sendiri dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas serta pengambilan keputusan yang objektif. Tips keempat, cobalah untuk merasa nyaman dalam ketidakpastian. Ingat bahwa merasa ragu dalam beberapa situasi adalah hal yang normal, dan mengikuti arus atau melakukan apa yang orang lain lakukan tidak selalu menjadi tindakan yang terbaik. Merangkul ketidakpastian dapat membantu kamu untuk menolak tekanan untuk menyesuaikan diri dan membuat keputusan berdasarkan intuisi kamu sendiri.
Tips yang keempat adalah kembangkan rasa kepercayaan diri kamu. Tingkatkan rasa percaya pada penilaian kamu sendiri sehingga kamu nggak takut untuk membuat keputusan secara independen. Membangun rasa percaya diri dapat membantu kamu untuk menolak daya tarik mayoritas dan menghadapi berbagai situasi dengan lebih mandiri dan tangguh. Oke, kesimpulannya teman-teman, herd behavior adalah fenomena psikologis yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan lebih memahami mekanisme dan dampaknya, kita lebih bisa mengambil keputusan dan tidak mudah terpengaruh dengan apa yang populer atau yang dianggap keren di luar sana. Ini berarti mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menghargai keunikan kita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan komunitas yang lebih beragam dan inklusif, di mana keputusan kolektif dibuat sambil menghormati otonomi pribadi dan pemikiran independen. Oke teman-teman semua, makasih udah join Miss Shadow dalam obrolan kita hari ini. Please jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan obrolan-obrolan menarik lainnya bersama Miss Shadow. Oke, see you guys on the next video. Bye-bye!